Halo, apa kabar guys? Selamat pagi, siang ataupun malam, teman-teman semua, teman-teman setanah air. Gue mau bahas sih hari ini pengalaman gue menggunakan helm KYT ini selama hampir 1,5 minggu ya. Jadi nggak perlu lama-lama untuk kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari helm ini ya. Jadi helm ini pada dasarnya memang enteng, jadi terbuat dari termoplastik ya. Namun yang gue pahami ya, dan gue baca juga dan gue tonton ya dari pembahasan mengenai helm ini ya. Sebenarnya helm ini tuh ringan karena mungkin ya ketebalan dari selnya. Nah, memang helm tidak ada yang bisa melindungi 100% kepala gitu ya. Hanya saja ketebalan dari helm yang bersel termoplastik dengan karbon tentunya beda gitu. Misalkan ketebalannya 1 mm gitu ya untuk termoplastik, dia setara dengan karbon fiber yang 0,5 mm gitu ya. Jadi kira-kira begitulah gitu. Nah, memang modelnya keren, modelnya emang nggak bisa dipungkiri, emang keren ya. Cuman fitur-fiturnya memang untuk harga nyaris 1 juta ya. Fitur-fiturnya memang ada yang dikurangi gitu loh. Dia nggak ada emergency quick release, sehingga itu satu kekurangannya ya. Nah, yang kedua, visornya ini yang clear ini memang udah flat ya. Dia sudah flat, cuman tipis sekali gitu kan, dan sangat mudah berembun. Jadi itu yang kita lihat, sangat mudah berembun. Ada kekurangannya berarti. Karena ketipisannya itu, jadi dia seperti ringkih ya, ringkih. Dan dia ternyata ventilasinya ini yang di depan dan di atas, jujur gua kurang merasakan airflow-nya ya. Jadi masih agak ini ya, gerah gitu ya. Dan kalau gua pernah bongkar sih, lihat dalamnya ya. Jadi bagian styrofoamnya itu bukan yang black. Dia styrofoamnya itu yang white sebenarnya, cuma ya putih, tapi dicat kayaknya ya. Karena kalau yang black dia akan ketara banget. Bukan cat gitu loh. Memang dari bahan dasarnya gitu. Atau dari campurannya, pokoknya beda deh gitu ya. Itu. Terus ukurannya kan gue udah ukur ya, lingkar kepala gue milimeter sesuai dengan tabel yang di KYT. Itu cocoknya size M ya gitu. Tetapi sebenarnya pas gue pakai, sebenarnya sih pas-pas aja ya. Cuman entah apa karena bentuk telinga gue yang agak keluar ya, agak kayak caplang gitu ya. Jadi tulang kuping gue yang di ujung itu ketekan ya sama helm di dalam nih. Jadi
tempat buat kupingnya sebenarnya kurang begitu lega gitu loh. Makanya gue yakin ini helm nggak cocok kalau dipakein Sena gitu ya. Kalaupun pas, lu mesti pilih size yang agak gede ya, mungkin ya, karena terlalu ngepas banget buat kuping. Gak bakalan bisa kayaknya lu pakai Sena gitu. Itu negatifnya. Catnya juga ya, satu lagi catnya, kalau gue perhatiin sebenarnya nggak begitu tebal ya. Jadi catnya kualitasnya dia putihnya memang bagus, bukan putih polos begitu aja, tapi cuman catnya biasa lah gitu ya, kurang lah, kalau gue bilang malah kurang gitu. Lalu tasnya, nah dia kan disertakan tas ya. Tasnya sebenarnya bagus ya, cuman memang tasnya bukan yang anti air ya, jadi kalau hujan-hujanan pasti basah helmnya. Kalau ditaruh dalam tas ya, dibawa dalam tas, itu oke lah gitu ya. Tapi kualitasnya bagus dan modelnya gue suka. Cuman dia modelnya bukan untuk di selempang atau di gemblok, jadi membuat kesulitan untuk membawa sambil berkendara gitu ya. Jadi tasnya itu memang hanya buat penyimpanan deh, bukan untuk kalian bawa saat berkendara gitu. Jadi kalau mau bawa helm boncengan nggak nyaman, nggak bisa gitu ya. Kalau gua pakai si Gisel ya, GSX, itu nggak nyaman. Dia akan melorot ke sana ke sini, bikin nggak nyaman nyetir. Sedangkan itu kan motor yang menggunakan kopling ya, jadi tangan gua nggak bisa gitu loh megang-megangin tas, karena harus stay di bar ya, di handlebar gitu. Itu adalah minusnya. Nah, kelebihannya ya itu tadi gue bilang, enteng ya. Kelebihannya enteng dan dia bentuknya kece gitu. Saya bentuk kecenya dari samping sih. Kalau di depan sih gue lihat biasa aja gitu ya. Sama dia udah double daring ya. Udah double daring, udah ya sesuai lah kalau modelnya kayak begini ya. Kalau ngikutin racing ya, ngikutin race ya harus ya semirip mungkin, walaupun ini tidak disarankan ya. Cuman karena entengnya dan memang bukan untuk race, sangat cocok buat harian. Jadi pemakaian harian tuh sangat cocok banget gitu. Itu sih menurut gua. Jadi kok banyak polisi ya hari ini, banyak petugas. Operasi apa ini? Gitu. Nah, visornya juga karena sudah flat ya, itu satu kelebihan. Jadi kita nggak pusing gitu ya. Terus pandangan kita ke samping kiri kanan ya, visornya apa? Wide vision ya. Jadi vision benar-benar nyaman ya, luas, jangkauan ke kiri dan di kanan itu mantap. Itu satu kelebihannya juga ya. Itu penting banget saat kita berkendara gitu kan. Kadang-kadang kita kan nggak selalu melihat menggunakan spion ya. Kadang-kadang kita melihat ya dari langsung nengok aja begitu kan. Apalagi kalau yang di bawah gitu kan, lagi mundur atau lagi gimana mau parkir gitu ya, tidak menyulitkan lah. Nah itu salah satu kelebihannya juga di helm ini. Nah, apalagi ada yang kelewat gak ya? Busanya lembut, busanya bener-bener lembut, bener guys. Jadi saat kita buka dan memakai helm ini kan pasti bergesekan tuh kulit muka kita dengan busanya ini. Jadi nggak panas, nggak perih, nggak apa ya, kasar gitu ya, nggak. Busanya memang lembut, itu gua akuin gitu. Cuman sekarang kita bahas harga nih. Harganya kan setelah gue beli ini di online OL Shop ya,
lalu langsung naik gitu ya. Langsung harganya naik jadi 1 juta gitu ya. Untung gua nggak kasih link pembeliannya, kalau nggak nanti gua disangka bohong gitu ya. Katanya nggak sampai 1 juta, di bawah 1 juta, tapi ternyata 1 juta gitu kan. Untung gua nggak kasih. Jadi gue juga takut karena kan harga kan berfluktuasi ya, bisa berubah kapanpun gitu. Nah itulah yang jadi pembahasan adalah apakah sesuai gitu dengan kekurangan fitur yang ada, yaitu belum emergency quick release ya, visornya tipis, tidak dapat dark visor gratis free gitu ya, secara free kayak yang NJS yang gua bahas kemarin kan, ada dia dapat. Udah gitu tasnya dapat 2 juga ya, maksudnya tas satu sih tas yang lembut ya. Nah banyak yang dikurangin gitu loh, shellnya kita nggak tahu ketebalannya ya, tapi visornya udah jelas tipis gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan, tetapi secara budget untuk bahan tersebut menurut gua harganya over budget. Itu menurut gua ya, pendapat pribadi gua, karena kan gua udah cobain yang merek lokal juga, NJS gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju dengan pendapat gua atau punya pendapat sendiri yang berbeda? Boleh tulis komen ya. Itu berbagi aja buat teman-teman, informasi yang berharga mungkin ya bagi teman-teman yang sedang mau beli helm budget di bawah 1 juta ya. Tapi sekarang udah nggak 1 juta. Kalau lu cek di tokonya udah nggak di bawah 1 juta, udah 1 juta sekarang gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Thank you udah menonton video gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Doni Azaro cabut.